Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Jadi, pada podcast kali ini kita bakal cerita nih, bakal sharing-sharing seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat, khususnya mengenai aplikasi kesehatan online atau e-health. Podcast ini dibuat sebagai bentuk implementasi kita dalam kegiatan KKN pengabdian masyarakat Unpad. Sebelum kita cerita lebih jauh lagi dan juga sharing-sharing lebih jauh lagi, kita enaknya kenalan dulu kali ya. Mungkin mulai dari saya, perkenalkan nama saya Ahmad Dwi Pandu Ainul Aziz dari Fakultas Teknik Geologi 2019. Dan pada podcast kali ini, aku nggak sendirian nih. Aku ditemenin dengan beberapa teman juga nih. Mungkin disapa dulu kali ya. Halo Teh. Halo semuanya, kenalin aku Caca dari Fakultas Ilmu Budaya 2018. Halo. Halo juga semuanya, kenalin aku Nadia dari Fakultas Kedokteran Angkatan 2018. Wih, keren banget nih ada Teh Caca dari FIB dan juga Teh Nadia nih dari FK Unpad. By the way, apa kabar nih Teh? Alhamdulillah baik dong Du. Kalau Nadia sendiri gimana kabarnya? Aku alhamdulillah baik juga. Pandu gimana? Sehat-sehat juga? Oh iya, alhamdulillah sehat Teh. Alhamdulillah ya, pada sehat-sehat semua lah ya. Walau di kondisi kayak gini kan Teh ya, pada pandemi COVID, jasmani dan rohani kan harus tetap sehat gitu ya. Iya nih Teh, kan sekarang kita nih ya masih dalam kondisi yang nggak baik-baik aja gitu. Pandemi COVID kan juga kayak masih belum usai juga gitu. Masih mengelilingi kita gitu. Ditambah pemerintah sekarang kan kayak nerapin sebuah peraturan yaitu kan kayak PPKM gitu. Dan sekarang juga udah masuk nih di PPKM darurat dan diperpanjang juga kan, kayak segala aktivitas nih kita kayak jadi dibatasin gitu. Nah, menurut pandangan Teteh nih, melihat situasi kondisi kayak gini gimana tuh Teh? Betul banget, kita kan sekarang lagi di masa pandemi ya, bisa dibilang kayak lagi di masa-masa sulit nih. Terus karena pandemi ini juga semua tuh jadi serba nggak pasti nggak sih? Kayak rencana yang udah kita planning dari jauh-jauh hari itu bisa aja gagal. Terus juga di mana-mana tuh sekarang udah menyebar berita hoax gitu tentang COVID, tentang apalah yang bikin masyarakat dan juga khawatir gitu kan. Dan ini sedih sih aku ngelihat kondisi saat ini. Ya, aku juga setuju sih sama yang bilang sama Nadia barusan. Karena tuh saat ini tuh kayak karena adanya pandemi ini ya, masyarakat tuh jadi kayak khawatir, prihatin, dimana gara-gara pandemi ini menyebabkan kayak pengangguran tuh jadi lebih banyak ya nggak sih, terus perekonomian tuh jadi nurun kayak gitu sih. Terus buat kita juga kayak stuck gitu di rumah ya nggak sih, karena ada dari PPKM kan, jadi stuck gitu di rumah. Iya, jadi kayak kita nih boring di rumah aja gitu, bosan, stres, gabut gitu ya Teh. Bener banget. Betul. Iya, jadi kayak apapun halnya gitu, kita pengen ngelakuin suatu aktivitas kayak serba dibatasin. Kan kayak misal tadi rencana, planning juga kita amburadul gitu. Apalagi kan ketika masyarakat tadi juga pengen memenuhi kebutuhan hidupnya gitu, untuk hanya sekedar mencari nafkah pun susah gitu kan. Nah, iya sih Teh, jadi kayak miris aja gitu melihatnya di kondisi yang sekarang. Iya, betul. Iya nih Teh, oke nih Teh, kan berhubung tadi ya adanya peraturan pemerintah yaitu PPKM kan, yang batasin kita nggak boleh keluar-keluar gitu lah, nggak boleh ngelakuin aktivitas di luar. Jadi kayak mau nggak mau masyarakat nih, termasuk kita gitu, harus bisa beradaptasi dan juga bisa menyesuaikan diri gitu di kondisi yang baru. Nah, ada nggak sih kan kayak aktivitas ataupun hal-hal itu kan kegiatan dilakukan secara online gitu ya Teh? Iya benar banget Bu. Kayak contohnya nih sekarang kayak sekolah kan sekarang online, terus KKN juga online, kuliah online, daring, pokoknya semua tuh serba online gitu. Iya, dan gak cuma itu aja, Cak. Sekarang tuh akses layanan kesehatan juga udah mulai banyak yang beralih ke online, karena kan sekarang fasilitas kesehatan udah penuh gitu kan. Jadi untuk mengurangi resiko penularan COVID-19, jadi layanan kesehatan juga mulai ke online gitu. Iya benar. Iya deh.
Bener kayak serba online lah semuanya gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tadi kan ya tentang layanan kesehatan online gitu ya. Sebenarnya si layanan kesehatan online itu kayak gimana sih, Teh? Jadi kalau menurut Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO, electronic health atau e-health adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang hemat biaya dan aman untuk mendukung berbagai hal di bidang kesehatan. Nah, e-health ini tuh sebenarnya cakupannya luas banget. Jadi dia nggak hanya berpaku pada konsultasi atau misalnya pesan obat aja lewat online, tapi juga bisa jadi sarana edukasi ke masyarakat juga gitu melalui online gitu. Oh wow, berarti efisien gitu deh dan cukup praktis gitu kalau dikemas di kondisi yang sekarang gitu, di saat pandemi kayak gitu. Ya deh, tadi kan nyinggung juga tuh kalau e-health itu hanya sekedar istilah. Apa tadi juga cakupannya luas cenah katanya. Nah itu tuh ada nggak sih jenis-jenisnya gitu di e-health sendiri? Oh ada dong. Nah e-health ini ada 3 macam berdasarkan tipe penggunanya kan dulu. Yang pertama ada e-health untuk konsumen, itu biasanya untuk konsumen yang ditunjukkan untuk masyarakat umum. Yang kedua itu ada e-health untuk penyedia layanan kesehatan. Dan ini tuh mencakup fasilitas kesehatan, institusi pendidikan kesehatan atau medis, dan para praktisi kesehatan atau dokter. Yang ketiga itu ada e-health untuk para akademisi dan peneliti. Nah, biasanya ini dipakai untuk manajemen, distribusi, dan pengolahan data kesehatan. Oh, jadi emang banyak dan variatif juga gitu deh si jenis dari e-health itu kayak bisa untuk berbagai pengguna dan banyak hal gitu ya. Nah tadi kan ngomong-ngomong ya udah dijelasin nih pengertian terkait e-health dan juga tadi disebutin juga jenis-jenisnya. Berhubung tadi disebutin bahwasannya e-health itu online ya, pastinya ada dong kayak semacam perantara atau layanan atau aplikasi lah gitu yang kita bisa akses nih melalui smartphone atau gadget kita gitu. Kira-kira ada nggak sih gitu? Ya, tentunya ada dong. Jadi kebetulan nih kemarin tuh kita sempat survei kecil-kecilan gitu sama teman-teman di Instagram. Oh, iya? Nah, beberapa dari mereka ini cerita kalau mereka tuh suka pakai aplikasi kesehatan atau pola hidup sehat, terutama di masa pandemi. Nah, contohnya tuh aplikasinya kayak kalau aplikasi kesehatan tuh ada Halodoc, ada Grab Health, terus ada juga aplikasi pola hidup sehat buat olahraga sama atur pola makan, itu ada Strava sama MyFitnessPal. Dan dari hasil survei ini juga mereka tuh cerita bahwa mereka dapat banyak banget nih manfaat dari adanya e-health karena mereka jadi lebih produktif, terutama di masa-masa pandemi ini kayak gitu. Iya deh, aku tahu tuh tadi disinggung juga tuh kayak namanya Strava ya deh. Nah, ya Strava tuh jadi setahu aku tuh Strava tuh kayak semacam aplikasi untuk merekam rute perjalanan kita gitu saat olahraga, kayak untuk menghitung kecepatan atau jarak tempuh gitu. Kayak semacam kita pengen olahraga nih, berlari, sepeda gitu, terus mendaki gunung bahkan bisa ya deh kayak gitu. Ya emang sih kayak aplikasi Strava nih emang populer sih banyak digunain gitu. Iya benar banget Ndu. Kalau dari pengalaman aku sendiri ya, aplikasi Strava ini juga ada manfaatnya loh. Manfaatnya itu ada 2, yaitu tracking sama connecting. Nah, tracking ini pemantauan membantu kita untuk merekam dan melihat jejak kita di peta, termasuk data jarak, waktu, kecepatan, ketinggian, dan kegiatan olahraga lainnya. Kalau connecting sendiri itu sama aja kayak fungsinya tuh buat sharing ke teman-teman untuk saling memotivasi untuk berolahraga kayak gitu sih. Jadi kan dengan connecting kita nge-share tuh kegiatan olahraga kita. Jadi kan teman kita ngelihat. Jadi pas ngelihat itu mereka juga jadi berkeinginan untuk mengikuti olahraga kayak gitu sih. Iya. Benar jadi kayak kita nih nge-share misal di sosial media kita gitu, terus ada teman kita yang lihat, kayak teman kita jadi ngerasa ke-trigger atau termotivasi gitu ya, pengen ikutan juga gitu, nyobain gitu ya. Iya benar banget. Jadi kayak lumayan juga gitu buat bantu aktivitas
kita gitu ketika olahraga di luar. Tapi kan teh ya, kalau kondisi kayak gini ya, Strava itu kan dominannya dipakai untuk orang-orang yang punya akses keluar gitu ya. Nah, namun tahu sendiri kan teh, kondisi sekarang kan kita kayak dibatasin, nggak bisa kemana-mana. Ada nggak sih teh kira-kira kayak aplikasi yang bisa ngebantu kita gitu untuk bisa beraktivitas bahkan olahraga gitu di rumah aja, itu ada nggak sih teh? Ada tapi aplikasi Strava ini juga bisa loh dipakai buat olahraga, tapi di sekitaran komplek atau rumah ya. Dan itu tuh nggak jauh-jauh gitu, karena kan masih pandemi gitu ya. Terus kalau mau keluar dan olahraga juga harus kayak pakai protokol kesehatan tuh yang ketat, kayak misalnya maskernya 2, terus bawa hand sanitizer gitu sih. Iya bener ya, kayak ya boleh nih di sekeliling olahraga di sekeliling rumah lah ya, atau komplek kecil-kecil ya, tapi jangan lupa juga gitu mematuhi protokol kesehatan gitu ya teh. Benar banget tuh. Oke, siap. Iya, dan kalau aplikasi untuk olahraga di rumah itu sebenarnya ada satu alternatif lain, itu namanya MyFitnessPal. Jadi MyFitnessPal ini tuh aplikasinya khusus untuk menghitung kalori, terus catat riwayat menu makanan sehari-hari, dan di sana juga ada video tutorial workout rutin yang bisa diakses secara gratis. Jadi teman-teman yang di rumah nih yang mau olahraga di rumah gitu bisa pakai aplikasi MyFitnessPal ini gitu. Iya benar banget. Nah selain itu juga ya, aplikasi ini juga ditunjukkan untuk proses diet tuh. Dan di situ tuh ada berbagai informasi lainnya juga. Kayak contohnya di situ bisa dilihat kayak kita bisa ngeliat makanan yang bergizi dan yang memiliki nutrisi seimbang. Terus tentu saja hal itu sangat membantu penggunanya biar nggak makan berlebihan kayak gitu sih. Keren kayak bermanfaat banget gitu deh. Berarti ya, tadi ada dari yang aku tangkap gitu ya, aplikasi ini tuh kayak dikhususkan buat teman-teman yang suka olahraga nih, atau olah otot ataupun workout gitu ya teh. Dan tadi fungsi utamanya bisa buat kayak menurunkan berat badan gitu, atau bahkan menaikkan berat badan kita, atau bahkan bisa juga untuk menjaga tubuh kita agar tetap ideal gitu. Iya benar banget. Dan mungkin di kondisi yang sekarang gitu ya, kita juga dengan aplikasi ini kayak bisa membiasakan diri sehat gitu ya teh. Jadi kayak kita punya saran terbaik juga nih buat kesehatan ya teh, kayak gitu ya teh. Iya benar Bu. Ya betul. Oke. Jadi tadi ya teh udah banyak nih disinggung bahas seputar aplikasi pola hidup sehat, mulai dari pengertian sampai juga ada fitur-fiturnya tadi. Emang recommended banget sih buat teman-teman nih yang lagi nyari ataupun butuh aplikasi yang olahraga untuk ataupun mengatur pola hidup sehat kalian gitu. Bisa banget pakai aplikasi 2 tadi, yaitu ada Strava dan juga tadi MyFitnessPal. Karena aplikasi ini juga bisa ya teh di-download di smartphone kita gitu ya, di App Store atau Play Store gitu ya teh. Oke. Nah, sekarang kita mau pindah nih teh, beralih ke topik bahasan lagi, karena tadi juga kan udah disinggung tuh seputar pelayanan kesehatan nih. Nah, tadi kan udah disinggung di awal gitu, kalau ada aplikasi yang namanya itu Halodoc sama GrabHelp. Nah, boleh dong teh cerita sedikit tentang aplikasinya gitu. Oke, jadi untuk Halodoc dulu kali ya. Jadi kalau Halodoc tuh dia sebuah aplikasi dan website gitu yang bergerak di bidang layanan kesehatan masyarakat. Nah, fiturnya tuh sebenarnya banyak banget dan sampai sekarang masih berkembang, dan juga sebenarnya mungkin orang-orang taunya Halodoc ini buat konsultasi kesehatan fisik aja sama dokter profesional, tapi sebenarnya nggak hanya itu, karena dia juga bisa untuk layanan konsultasi kesehatan jiwa sama psikolog dan psikiater. Jadi mungkin teman-teman nih di rumah yang tadi selama pandemi kata Pandu ngerasa stres gitu ya, bisa banget cerita sama psikolog dan psikiater lewat Halodoc ini gitu. Ya benar banget sih itu Nat. Nah selain itu, dengan aplikasi ini juga masyarakat bisa memesan tes swab, terus bisa pesan tes lab juga, sampai membuat janji untuk vaksin dengan mudah. Halodoc juga menyediakan fitur periksa kesehatan sendiri yang berisi fitur-fitur tambahan, contohnya kayak periksa risiko jantung
jantung dan diabetes, terus kalender menstruasi, kalender kehamilan, pengingat obat, hingga kalkulator BMI. Selain itu juga ada artikel-artikel kesehatan yang berguna dan informatif yang bisa dijadikan panduan oleh masyarakat sendiri. Oh iya. Iya, dan pembayaran di Halodoc juga sebenarnya praktis banget karena dia bisa pakai e-wallet, pakai GoPay gitu. Jadi kita nggak usah bayar cash gitu kan. Jadi bisa pakai e-wallet aja. Iya benar. Benar banget. Jadi ya teh kayak bisa jadi buat temen juga, tadi kan bisa curhat-curhat juga katanya tadi teh Nadia Minggu ya. Jadi emang cukup kompleks juga ya teh. Jadi bantu kita di tengah keterbatasan selama masa pandemi kayak gini gitu. Kan jadi kayak masyarakat jadi lebih mudah dalam mengakses layanan kesehatan. Oh iya ya teh, setahu aku itu dari yang aku baca gitu deh, selama PPKM ini Halodoc tuh jadi salah satu dari 11 aplikasi telemedicine yang kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Apa benar ya teh itu? Iya, itu benar banget lu. Oh iya ya, ternyata bener ya kayak bisa memfasilitasi orang yang sedang isoman gitu ya. Jadi kayak kita nih bisa ngurangin juga gitu interaksi antar orang lain gitu kan, sekaligus kita juga menjaga diri kita juga gitu terhadap penularan virus COVID-19 ini gitu ya. Iya betul. Dan mungkin tadi udah sempat bahas Halodoc ya. Mungkin kita bahas lagi nih, ada satu aplikasi yang mirip sama Halodoc, namanya tuh Grab Health. Grab Health itu yang ada di aplikasi Grab bukan ya teh? Soalnya kayak ada Grab-Grabnya gitu. Oh bener ya? Betul. Gimana? Nah, jadi si Grab Health ini tuh adalah salah satu fitur kesehatan yang emang ada di dalam aplikasi Grab-nya. Jadi mungkin teman-teman yang familiar nih sama Grab, sering pesan Grab Food atau mungkin Grab Bike gitu kan, mungkin sempat lihat juga ada fitur Grab Health ini. Dan dia sama kayak Halodoc, dia ini memberikan wadah kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan secara mudah, secara online gitu. Dan juga kelebihannya mungkin dibandingkan Halodoc, dia ini udah tersambung sama Grab Bike dan Grab Car. Jadi kayak kalau misalnya ada teman-teman yang mau pesan obat lewat Grab Health, nanti bisa diantarin langsung ke lokasi teman-teman sendiri gitu. Dan mungkin Grab ini juga udah cukup familiar ya di masyarakat, jadi dalam pengoperasiannya juga lebih mudah gitu. Iya benar. Terus nih ya, pembayaran Grab Health ini juga cukup praktis loh, karena pelanggan bisa pilih metode pembayaran dengan e-wallet, yaitu menggunakan OVO kan, yang bisa disambungkan dengan aplikasi mobile banking di smartphone masing-masing. Nah, fiturnya juga ada banyak nih, Du. Di antaranya itu ada konsultasi kesehatan, pembelian obat, produk kesehatan, pembuatan janji kunjungan dokter di rumah sakit atau klinik gitu ya. Terus serta ada artikel kesehatan juga. Widih, emang iya deh, ternyata Grab itu selama ini kan kita mungkin pakai tuh buat hanya order ojeknya gitu ataupun makanan aja ya teh. Kebanyakan kan dari kita hanya sebatas buat kayak gitu-gitu kan ya. Padahal masih banyak nih teh fitur-fitur dari Grab itu, salah satunya tadi fitur Grab Health ini. Ya pasti nih yang nonton ini juga kayaknya pada belum nyobain nih fitur si Grab Health ini ya teh. Iya betul. Iya benar banget. Makanya buat teman-teman yang udah punya aplikasi Grab nih, jangan lupa cobain fitur Grab Health ini. Pokoknya karena di fitur Grab Health ini tuh kayak sangat berguna banget dan recommended banget deh pokoknya. Widih, mantep banget sih tetenya. Oke. Teh BTW nggak terasa nih teh udah banyak tadi ya sharing-sharing juga, cerita juga seputar e-health, dan tadi juga disebutin ada 4 aplikasi yang recommended banget gitu buat teman-teman. Ada yang namanya aplikasi kesehatan, yaitu ada Halodoc, juga Grab Health, terus juga tadi aplikasi buat pola hidup sehat, yaitu ada Strava dan juga MyFitnessPal tadi ya teh. Emang benar wajib banget nih buat teman-teman cobain ya teh ya. Benar banget. Oke, terima kasih banyak nih Teh buat Teh Caca dan juga Teh Nadia nih. Semoga melalui podcast ini nih Teh kita bisa mendapat kebermanfaatan lah Teh bagi teman-teman gitu. Amin.
Oke, gitu guys. Jadi cakep banget ya tetenya udah mau sharing-sharing dan bagi ceritanya seputar aplikasi kesehatan dan layanan kesehatan online. Sebenarnya masih banyak ya aplikasi-aplikasi serupa gitu. Boleh nih buat teman-teman yang tahu aplikasi yang lain gitu seputar tadi kesehatan ataupun pola hidup sehat, bisa share aja langsung gitu dan berbagi pengalamannya gitu ke kita biar kita juga bisa mencoba juga gitu. Langsung aja ya tulis di komentar bawah gitu ya Teh. Iya benar banget lu. Oke nih Teh, kita nih udah di penghujung obrolan kita sebenarnya. Jadi boleh banget nih Teh kasih sepatah atau dua patah kata gitu buat menutup obrolan kita hari ini gitu kepada para pendengar dan juga yang menonton podcast kita pada kali ini gitu. Mangga Teh. Oke, mungkin kalau dari aku boleh banget, benar teman-teman yang nonton, yang dengerin bisa sharing juga sama kita aplikasi-aplikasi layanan kesehatan online apa aja sih yang teman-teman pakai selama pandemi ini, karena ini penting banget karena bisa membantu jaga kesehatan diri dan juga orang-orang di sekitar kita gitu. Bener banget. Iya benar banget, aku sih setuju ya sama pendapatnya Pandu sama Nadia. Pokoknya kalau pesan dari aku sendiri sih kayak stay safe dan healthy buat semuanya. Dan jangan lupa tonton podcast kita guys. Oke, mantap banget nih Teteh ya. Oke Teh, makasih banyak Teh ya. Semoga ini bisa bermanfaat melalui podcast ini. Terima kasih dan see you Teh. Selamat sampai jumpa. Thank you. Thank you semuanya.